Mas, kenapa akhirnya mendistribusikan Papa Zola The Movie ini ke Indonesia sementara libur anak sekolah itu sudah berakhir di Indonesia? Apa ininya? Ya, sebenarnya memang dari awal kami berencana menayangkan film ini agak dekat dengan Malaysia itu di bulan Desember. Namun untuk proses penayangan kita butuh waktu kan. Ada proses yang harus dilalui sehingga setelah kita lihat nampaknya yang paling aman adalah di tanggal 23 Januari tersebut. Kenapa yang amannya di tanggal 23 Januari? Nanti kalau terlalu lama Februari kita udah masuk puasa. Jadi kita ngejar sebelum puasa gimana caranya. Nanti kalau saat lebaran, pasti teman-teman tahu, film lebaran juga pasti banyak. Dan nampaknya layarnya akan sulit berkompetisi kalau misalnya tayang di lebaran. Menurut kita secara strategikal, 23 Januari adalah waktu yang tepat. Jadi film Desember saat sedang tayang, kita promokan film Papa Zola. Jadi siapapun yang nonton film di bulan Desember, liburan, nonton film biru yang lagi box office besar, ada trailer Papa Zola, nanti mereka inget, nah 23 Januari, 2 hari lagi gajian, tanggal 25, bisa langsung jajan nonton Papa Zola, ajak keluarga. Dikit ini kan di Malaysia juga kan akhirnya sukses ya. Nah, melihat kira-kira di Indonesia itu peluangnya seberapa besar? Ini opini atau harapan pertanyaannya? Ya harapan artinya kan di secara di Malaysia itu kan meledak gitu kan. Sebenarnya kalau kita track record sebelum-sebelumnya, track record lebih ke bisnis. Papa Zola atau universe semesta Bobo Boy selalu mendapatkan box office yang baik di Indonesia sebagai film independen. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau teman-teman ingat dulu film Bobo Boy tayang cukup terbatas, hanya di CGV Cinepolis, itu penontonnya bisa ratusan ribu. Teman-teman bisa bayangkan kalau sekarang tayangnya lebih luas saat bioskop sudah lebih banyak. Apalagi sekarang ada 21 Cinema 21 juga yang mensupport film ini untuk tayang di bioskop mereka. Dan ada banyak juga bioskop independen yang sudah buka dan menayangkan film ini juga. Jadi harapan kami bisa melampaui film-film sebelumnya, dan mungkin kalau bisa jadi box office tahun ini it will be nice from MD, and of course menjadi kebanggaan MD buat Monster bisa menayangkan film ini di Indonesia. Kita belum dapat contekannya, jadi harap tunggu bagian itu. Tapi aim-nya adalah at least 200 plus maybe, 200-300 maybe ya layar. Showtime ya, kalau satu layar dapat 20 showtime kenapa enggak? But it's just joke. Mas Cendera, di Malaysia sendiri berhasil mengalahkan Avatar kan? Itu apa yang terjadi di Malaysia sampai Papa Zola begitu kuat? Apa terjadi di Malaysia memang satu memang jadi pilihan lain. So cuti sekolah memang sama waktu Avatar dengan Papa Zola. Tapi kita tengok di Malaysia itu supportnya kepada filem lokal makin lama makin kuat. Jadi itu trend yang sudah berlaku lebih kurang dalam 1 tahun 2 tahun sebelum ini. Filem yang paling besar di Malaysia adalah filem lokal, bukan filem daripada Hollywood. Jadi animasi di Malaysia makin diterima, makin tinggi. Yang kita tengok cerita Papa Zola itu sendiri adalah cerita tentang kehidupan. Jadi ramai orang yang menonton cerita Papa Zola, mereka sangkakan cerita ini lebih kepada superhero kan. Tapi mereka kata, oh sebenarnya cerita daripada kehidupan, tentang pengorbanan seorang bapa, tentang sayangnya kepada isteri dan anak-anak. So mereka sangat terkejut dan kita boleh mengalahkan Avatar. So sebelum ini kita pernah keluarkan Mereka Mata Movie. Di Malaysia kuat, mereka kata Mereka Mata Movie ni kuat di Malaysia. Tetapi bila Avatar masuk minggu kedua, kita kalah. Tapi kali ini Papa Zola minggu pertama, minggu kedua Avatar masuk, Papa Zola still kalahkan Avatar. So kekuatan Papa Zola, orang ramai menyatakan wataknya watak sampingan ya. Orang kata watak sampingan. Tetapi bila orang tengok filem tu, mereka mengatakan sebaliknya. Itu memang kekuatannya di situ, dan kita masih lagi setiap 30 hari nombor 1 di Malaysia. So sekarang sudah 3.5 juta penonton. Lebih kurang dalam 200 juta miliar yang ini di kutipannya. Indonesia kan juga punya jumbo gitu di kalangan animasi apakah itu jadi apa yang seperti Papa Zola sendiri kan
Ya, kita sebab tu Jumbul keluar ketika 1 juta penonton kita sudah support daripada Malaysia. Sebab kita lihat lebih bukan Malaysia atau Indonesia, tetapi daripada Southeast Asia animation. Kita nampak kualitinya bagus, jalan ceritanya bagus. Jadi kita lihat, dan bila saya baru tengok Papa Zola, saya tengok juga Jumbo, kita tengok ada apa ceritanya kehidupan kan. So mungkin itu ada peluangnya di sini. Di Malaysia selalunya ceritanya tentang superhero, Boboiboy, Mecha Matuk, Ejen Ali kan. Tapi mereka sekarang ni di Malaysia tengok, oh sebenarnya ceritanya tentang kehidupan juga. Ada actionnya, ada tapi mereka kata okey, mungkin di Indonesia mungkin boleh berjaya because of cerita tentang kehidupan. Mungkin. Tapi secara animasi sendiri untuk Papa Zola ini dari Boboiboy-nya sendiri, apakah ada yang di-upgrade atau kualitinya? Kualiti memang, ini kualiti kalau di Monster, siapa yang mengikuti Monster, kualiti paling tinggi ialah Papa Zola. So ramai orang sebelum filem ini keluar, orang kata oh ini spin off, ini projek kecil kan, projek sampingan. Tapi bila mereka kata ini highest quality in terms of storytelling, highest quality in terms of visual. So macam we work with the production director, memang make sure that the quality is very very high. So memang quality. Dari segi production desainnya sendiri seperti apa Mbak untuk di Papa Zola ini? Sorry, Production desainnya sendiri seperti apa? untuk production dari sana sendiri, yang pertama kita ada melakukan di awal kita melakukan research. Jadi walaupun dari Monster sendiri kita udah melakukan beberapa project sebelumnya, every project is a new challenge for us. Jadi memang dari Papa Zola ini, waktu kita pertama kali dengar visinya, the story itself, kita mikirin gimana visual yang memang cocok untuk merepresentasikan cerita ini sendiri. Jadi the team they spend like several months di awal itu adalah untuk research, untuk visualnya, teknologi apa yang mau kita pakai, bagaimana kita mencoba menjelaskan ceritanya itu dalam bentuk 3D. Jadi bukan hanya secara visual dia pleasing, tetapi dia juga kena dengan jalan ceritanya itu sendiri. Termasuk muzik juga ya. Yes, bisa masuk muzik dengan juga. Patah Senja itu ini sekadar baru berkongsi ya. So sebab tu kita Papa Zola ini bulan Mei. So kita sudah siap scene tu. So ada montage scene nanti tomorrow Lucy. So montage tapi lagunya tak ada. So kita tengah diskusi ya, adakah ada lagu ataupun hanya music instrumental sahaja. Jadi cari lagu. So ada satu lagu yang saya rasa sangat sesuai. Jadi kita usahakan lagi. Cuma masa itu sudah Jun. So 1 Jun video tu keluar. Lagu itu berceritakan tentang bagaimana sepasang suami isteri cuba mendapatkan anak. Jadi mereka berusahakan. Jadi saya rasa wah lagu ni sangat sesuai, tetapi konteksnya tidak sama. Jadi kita put on hold, kita search untuk lagu lain. Mungkin lagu, kita cuba 2-3 lagu. Tapi kemudian saya nampak ada satu video keluar premiering, saya rasa dalam yang first video was April. Dan the next video is June. So masa saya tengok 1 Jun akan keluar video baru. Jadi waktu tu keluarnya lagunya sama, music videonya tentang 3 cerita. Satu untuk cuba mendapat anak, satu cuba berkahwin, satu ialah untuk mendapat rezeki untuk keluarga. Jadi saya kata wah ini lagu sangat sesuai. Jadi kita terus kontak Senja dan kita tasukkan lagu tu. So memang saya rasa itu rezeki di mana kita dapat satu. Sebab itulah scene yang paling ikonik di dalam Papa Zola the movie. The most iconic scene, hopefully ramai-ramai boleh tengok. Tapi berarti si lagunya juga cukup populer ya di Malaysia? Belum lagi, sebelum ini tidak popular. Di Indonesia sangat-sangat popular, tetapi di Malaysia belum popular. Tapi sekarang ini sangat popular. Sangat-sangat popular. Kalau tengok di music videonya ya, kalau tengok di komen, oh saya dari Papa Zola, saya hadir Papa Zola. So mereka mula menggunakan lagu-lagu ini, lagu Patah Senja ini adalah tentang kehidupan, bagaimana mereka berusaha untuk keluarga. Sangat viral. Proses pengharapannya berapa lama sih untuk sampai pemilih lagu, terus sampai proses editingnya selesai? Production total 2 tahun. 2 tahun. Tapi total projeknya 3 tahun. Satu kita setahun pre-production, ceritanya, skripnya, dan kita mesti production 2 tahun. So total 3 years. Prosesnya sampai berjalan 3 tahun.
Itu memang kalau di animation memang begitu, selalunya begitu langsung, begitu rumit ya. Sebagai contoh, kalau kita filem biasa, kalau kita ambil gambar kita tak perlu cipta apa-apa. Tapi kalau dalam 3D itu memang semua rumah ke rumput ke batu semua perlu dibuat. Jadi prosesnya sangat lama dan memang kita punya level intensif, very level intensif. Itu normal. Melibatkan berapa desainer untuk mendesain animator? Di kantor Ya, di kantor. Di kantor 120. Tapi ada juga yang kita pakai pada luar juga untuk bantu. Dari Indonesia ada tim yang terlibat nggak? Ada kan? Ada Ya, beberapa studio. kita juga bekerja sama dengan beberapa studio lokal di Indonesia yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan project-project kita juga, tapi dia also involve untuk project Papa Zola The Movie ini. Menghabiskan berapa biayanya? Biayanya sekitar berapa ya? 5 juta US dollar. 5 juta US dollar. Ya, 5 juta US dollar itu kalkulator 75 M. 75 M. So ini bila kita mengeluarkan satu, kita panggil IP baru, judul baru ya. Contoh Mekamato, Bawah. So selalunya dia akan ambil dalam 5 juta US dollar end to end. Meaning it's not only the production but also the cost of marketing. Kita sebelum kita buat the film, kita ada buat shots, digital shots, kita ada buat Papa PP delivery. So ini adalah the total cost termasuk dengan marketingnya lebih kurang dalam 5 juta dollar. Estimasinya barusan dihitung 85 M. Kata dia ya. Bukan kata saya ya. Tapi itu ideal untuk pembuatan animasi di Malaysia segitu, ideal budget. Ada kalau di for example the film alone maybe dia tak berapa tinggi, tapi kalau kita fikir di Musta ialah launching a new title. So when we launch a new title we add cost everything. For example model Papa Zola itu modelnya mungkin di series dengan di movie ni sama. Jadi cost itu mahal sekali. Jadi untuk total launch usually that's the budget yang normal. Ada juga yang budget yang sebelum ini kurang sikit, Mekamato dalam sekitar 10 untuk movie. RM3 Around bagi tempat itu sekitar 2 juta ringgit untuk Mekamato. Jadi tadi apa yang dijelaskan oleh Paniza, basically karena Papa Pipi ini adalah contohnya adalah IP baru yang kita start dari movie. Jadi mungkin untuk biayanya secara itu agak tinggi, tetapi karena asetnya sudah di-create dari awal semuanya itu bisa dipergunakan kembali nanti untuk series gitu. Jadi memang biasanya untuk start a new IP itu lebih besar gitu daripada IP-IP yang sebenarnya udah ada. Nah, untuk proyek terbesar dari Musta berarti. Iya. Yes. Untuk pengembangan IP-nya sendiri nanti ke mana, ke series kah, ke sequel atau ke merchandise juga ada? Soalan yang begitu bagus. So selalunya bila kita buat kan kita boleh-boleh kita buat itu digital shot je, 2 minit buat lagu-lagu. Dan sekarang kita tahu ada popularity, kita masuk ke filmnya lah. Selepas itu kita ada series, kita ada juga merchandise-nya. So kita insyaAllah dalam tahun ini kita akan lancarkan juga Papa Pipi series, di mana ceritanya berkesinambungan dari movie-nya. Ya. Tapi itu lebih daily life lah. Ya, dia berkelanjutan dari movie-nya, tetapi ada of course ada elemen-elemen baru yang kita introduce juga di series-nya itu. Aktiviti tentang animation. Animation ni dia boleh diserializekan. Kemudian kita boleh buat merchandise, kita boleh buat series, boleh buat bikin lagu. Ya. Mau nanya budget lagi. So berarti next movie budgetnya boleh nambah? Iya, nambah Boleh lagi. nambah? Hopefully. That's why Hopefully Papa Zola pops okay. yeah, hopefully that we can add, because animation the cost is labor intensive, is really affected by the technology. So if you want to render much more higher, more quality, you have no choice but we need to invest in the hardware, in the rendering time. So that's always you need to, if you want to challenge the Hollywood, you need to invest. Jadi yang diomong itu kalau animation tuh pasti butuh banyak waktu dan juga labor worknya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kita mau saling kompetisi dengan Hollywood itu pasti kita harus naikin budget kita untuk ketemu level mereka lagi. Kalau next projectnya kira-kira tahun ini atau tahun depan atau berapa tahun lagi?
So kita masih lagi berbincang. Indonesia is a very important market untuk kami. Jadi kita tengok kesesuaian jadualnya ya. Sebagai contoh dulu kita lebih kepada di Malaysia tayangnya dahulu, nanti kemudian baru di Indonesia. Tetapi Monster sedang beralih ke arah pasaran Southeast Asia. Jadi kita akan tengok di mana jadual yang paling sesuai untuk beberapa negara besar. Contoh Indonesia, Malaysia, mungkin even juga Singapura. So ini kita memang production yang project sebelum already in production, but we haven't decided yet either it's going to be this year or maybe 2027 depending on the slot availability. Ada kolaborasi antara Monster dan MD Animation kan? InsyaAllah. Even di Papazola, kita ada kolaborasi dengan ada watak-watak daripada IP lain. Tetapi itunya di Malaysia. Jadi sekarang ni kalau boleh kita lagi mahu, sebab animasi supposed to be fun ya. So kalau boleh buat watak ini muncul, tetapi kita kena bincang rights-nya. So kadang-kadang kita nak buat tetapi kita bincang dulu rights-nya bagaimana. So tapi kita nampak memang ada possibility. Sebab di Papazola ni banyak ada watak-watak lain, tapi yang lebih pada Malaysia dan juga Japan pun ada sikit ya. Kalau dari MD kenapa siapa duluan ya yang mengajukan kerjasama MD dulu atau dari pihak Monster? Daripada Sebenarnya kalau boleh sedikit cerita, dulu saya sempat bekerja sama dengan tim waktu Boboiboy 2 rilis. Sebenarnya dari Boboiboy 1, cuman Boboiboy 1 waktu itu saya masih ada di eksibitor. Kemudian di Boboiboy 2 saya membantu ladies and gentlemen untuk merilis Boboiboy 2 dan Mekamato di Indonesia. Personally, secara personal, without MD or anything, saya merasa produk-produk Monster adalah produk yang luar biasa spesial. Jadi ketika orang lain sibuk untuk bercerita tentang teknologi, mereka menanamkan hati di filmnya. Jadi ada banyak momen-momen yang iya ya, sangat apa ya istilahnya kayak nyes gitu loh, kena di orang kita tuh. So dari Boboiboy 2 dan Mekamato juga kan tentang orang tua, terus di sini tentang keluarga. Monster selalu memberikan sesuatu yang berbeda di setiap the movie-nya. Seperti yang kita ketahui ya, even Boboiboy series yang ada di Netflix pun dia nomor 1, mengalahkan banyak series di Indonesia ya, kayak ada banyak series segala macam. Mungkin sekarang ya ada series, tapi kita sempat ada kayak series itu Boboiboy selalu nomor 1 melawan semua series. Jadi nggak cuma animasi anak doang. It means Boboiboy itu dan universe-nya, including Papazola, itu menjadi sesuatu yang spesial buat masyarakat Indonesia. Lewat sana kami meyakini bahwa Boboiboy, Papazola dan movie ini semuanya universe-nya this is something, dan kami sangat bangga teman-teman Monster bisa memilih kami, dan proposal kami waktu itu juga diterima. Gimana kalau misalnya kita yang distribute or anything, berawal dari obrolan, kemudian kita menemukan kecocokan, ya kayak pacaran dulu gitu lah. Kemudian kawin sekarang, besok kita hajatan. Sorry, 5 menit, 1 menit lagi. Last question. Pas setelah kesuksesan dari Papazola ini, prioritasnya nanti apakah tetap Papazola atau ke si Boboiboy? Dua-dua. Ya. So sekarang ini kami di Monster kita ada 3 main IP, which is Boboiboy, Mekamato dan Papazola. So kita setiap IP ini dia ada track dia tersendiri. Boboiboy dia ada jalan productionnya, Papazola ada, Mekamato pun ada. So kita tidak memilih, kita akan buat semua. Penonton bioskop Indonesia kan lagi naik. Mungkin kalau dari sutradara sendiri ada ekspektasi berapa juta penonton ya? Oh, itu saya susah nak dijangkakan. So saya just harap lebih pada Boboiboy, movie 2 dan Mekamato ya. Sebab kita tak pernah masuk 21, jadi sukar untuk kita menjangkakan. Harapnya banyak. Ya bismillah dapat jutaan penonton. Saya juga senang. Oke, thank you. Terima kasih banyak-banyak.